Saudara sekalian, shalom. Shalom. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah bersama dan bertemu di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Bersyukur saya diberi kesempatan untuk melayani saudara sekalian di dalam pemberitaan firman hari ini. Saudara, tema kita adalah tak pernah usang. Ini merupakan suatu khotbah berseri daripada nilai RISE yang dipropagandakan atau dikomunikasikan gereja kepada saudara sekalian di dalam rangka ulang tahun yang ke-84 Gereja Stadion. Minggu lalu kita belajar tentang relationship, bahwa relationship kita harus digerakkan oleh Injil, gospel driven relationship. Hari ini kita akan belajar innovation, seperti video yang tadi kita saksikan bersama-sama. Kita rindu kita menjadi gereja, menjadi jemaat, menjadi pribadi yang selalu berinovasi, yang tidak pernah usang, agar kita terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi zaman ini. Amin, saudara. Kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Filipi 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mari kita membaca bersama. 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara sekalian, dalam perkembangan kehidupan kita, saya yakin pasti ada suatu penantian yang kita lakukan. Kita hidup menantikan sesuatu. Saya tidak tahu apa yang menjadi penantian saudara, atau apa yang pernah saudara nantikan dalam hidup ini. Kalau saya pribadi, dalam masa tumbuh kembang saya ketika saya remaja, saya menantikan suatu hal yang namanya terang. Kenapa kok saya nanti-nantikan terang? Saya tunggu-tunggu yang namanya terang itu datang. Karena saudara, saya ini tumbuh besar di masa remaja, saya tumbuh besar di suatu desa yang listriknya itu datangnya itu sebentar, 1 atau 2 hari, lalu kemudian hilang lagi untuk 1 atau 2 minggu, lalu kemudian baru datang lagi. Jadi saudara bisa bayangkan, begitu listrik datang, saya, keluarga kami, dan orang di kampung itu senang, saudara. Cepat-cepat semua nyalain sanyo, pompa, ambil air di sumur, tampung air, lalu kemudian hilang listriknya. Dan kita harus tunggu lama, berhari-hari, kadang 1 minggu, 2 minggu, kita hanya pakai lilin di tengah kegelapan malam. Dan kita terus pikir, kapan ya terang ini datang, kapan terang datang. Akhirnya saudara bersyukur. Saya bisa keluar dari kampung itu dan pindah ke Bandung. Dan tidak lagi mengalami masalah yang namanya mati lampu. Paling mati lampu ya 1 menit, 2 menit, 5 menit, terus datang lagi, saudara. Senang saya. Saya bisa menikmati terang sepanjang hari, sepanjang minggu tanpa perlu khawatir. Saya yakin saudara sekalian, kita bersyukur dengan yang namanya listrik, dengan yang namanya terang, cahaya, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman, beraktivitas dengan aman, tanpa perlu takut. Nah, saya bersyukur, saya menikmati terang. Tapi ternyata saudara, masalahnya belum selesai. Karena ternyata setelah saya menikah, istri saya punya selera terang yang berbeda. Kalau saya sukanya yang terang benderang seperti ini, istri saya suka cahaya yang lebih redup. Jadi waktu mau pasang lampu di rumah, kita bingung pakai lampu warna apa. Dia sukanya yang agak redup, agak kuning. Karena dia bilang rumah itu lebih romantis. Kalau cahayanya redup-redup gitu. Saya bilang, kalau cahaya kuning redup-redup, itu mirip waktu saya di desa dulu. Ya kuning-kuning redup-redup gitu. Saya susah-susah meninggalkan desa, datang ke kota, saya nggak mau rumah saya redup-redup kuning-kuning. Maka saya bilang, saya maunya yang putih terang benderang. Siapa yang selera lampunya putih, saudara di sini? Nah, bagus. Kita satu selera. Yang seleranya kuning-kuning redup-redup di sini siapa? Wah, ternyata
Iya, banyak juga ya. Banyak juga. Nah istri saya suka yang kuning redup-redup, saya suka yang putih. Akhirnya kita ambil jalan tengah. Rumah saya mulai dari ruang tamu, ruang makan, dan dapur dikasih lampu warna kuning-kuning redup-redup. Nah, area sini yang area ruang keluarga nonton dan area kamar, semuanya pakai lampu putih terang-terang, saudara. Jadi waktu teman kami datang ke rumah, dia bilang, rumah kalian ini kok lucu ya? Sini terang putih, sini redup-redup. Saya bilang, iya, itu area istri, ini area suami. Jadi kita bagi dua biar adil dan tidak usah ribut soal lampu. Nah, saudara, ternyata pelan-pelan saya baru tahu, oh ternyata lampu itu ada warnanya dan bisa di-adjust. Kalau lampu yang terang benderang itu 6.500 Kelvin, kalau yang redup kuning-kuning itu 2.700 sampai 3.000 Kelvin. Ternyata kita bisa pilih yang tengah-tengah namanya natural white, 4.000 Kelvin. Nah, biasa beberapa toko atau hotel atau kamar yang mau terkesan lebih mewah suka pakai warna 4.000 Kelvin. Jadi nggak terlalu terang, tapi juga nggak terlalu gelap, terus warnanya enak dan tidak membuat silau tapi nggak juga membuat terlalu gelap, 4.000 Kelvin. Jadi ternyata terang itu bukan cuma sekedar jreng bersinar, tapi ternyata dia itu berinovasi, saudara. Main di warna berapa Kelvin, sehingga terang itu menjadi satu benda, suatu hal yang tidak pernah usang. Dibutuhkan di dalam rumah tangga, dibutuhkan dalam industri otomotif, dibutuhkan di dalam keamanan, dan dibutuhkan di dalam berbagai macam sektor industri lainnya. Begitu terang itu dihadirkan, divariasi, dimodifikasi, maka itu menambah nilai jual. Saudara, terang adalah suatu benda yang tidak pernah usang. Kita butuh terang. Saudara, sebagaimana terang itu tidak pernah usang, demikian juga dengan kita orang Kristen adalah terang yang seharusnya tidak pernah usang. Filipi pasal 2 ayat 14 mengatakan, harapan Paulus, doa Paulus bahwa sehingga kamu bercahaya di antara mereka, di antara dunia angkatan yang bengkok dan sesat ini, seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, bintang, terang itu selalu relevan. Tidak pernah orang tidak suka dengan cahaya bintang. Orang selalu suka. Bahkan kita yang tinggal di perkotaan, kalau lihat cahaya bintang, lihat bintang muncul, kita senang. Karena kita merindukan melihat bintang. Bintang yang sudah mulai tidak terlihat, tertutup oleh polusi, kalau terlihat kita senang. Itulah seharusnya orang Kristen. Itulah seharusnya saudara dan saya disukai, dinantikan, dicari-cari, dirindukan, dibutuhkan. Tapi pertanyaannya hari ini, saudara, apakah kehadiran Anda dibutuhkan, dinantikan, dirindukan, atau enggak? Sebagai seorang orang tua Kristen, papa mama Kristen, anak-anak kita ini seneng enggak sih kalau kita ada bersama mereka? Atau mereka risih waktu kita hadir bersama dengan mereka, bersama dengan teman-teman mereka. Waktu mereka kumpul-kumpul, terus kita datang, mereka senang, ya papa mama datang. Ada pertanyaan apa? Tanya papa mamaku. Atau waktu kita datang, papa mama jangan datang. Nanti, masuk dulu. Lagi main nih. Yang mana saudara? Gereja kita sebagai umat Tuhan, ketika kita hadir di tengah-tengah komunitas kita, di kantor kita, apakah kita adalah kehadiran yang dinantikan, dirindukan, atau tidak? Apakah kita terang yang dibutuhkan, atau terang yang disingkirkan? Saudara, sayangnya hari ini banyak orang Kristen menjadi terang yang usang, yang ketinggalan zaman, yang tidak lagi dibutuhkan. Karena terlalu ketinggalan zaman. Sedikit-sedikit dosa. Bicara teknologi, dosa.
Bicara AI, tidak mengandalkan Tuhan. Bicara evolusi, sesat, tidak bertentangan dengan Alkitab, tidak rohani. Jadi orang melihat kita apa sih ini? Bicara ini dosa, itu tidak mengandalkan Tuhan. Ini tidak rohani. Orang jadi bingung melihat kita. Gimana sih cara ngobrol dan bergaul dengan orang Kristen kok jadi susah ya? Kalau ada orang Kristen datang, orang jadi, apa sih ini? Aneh banget. Saudara sekalian, kita dituntut untuk hadir dengan relevan. Berbicara dengan relevan, melayani dengan relevan, itu sebabnya kita perlu terus belajar dan upgrade diri. 2 minggu yang lalu dalam penerbangan pelayanan ke Batam, saudara, ketika pesawat take off dan kemudian setelah stabil, terbang, lalu kemudian tiba-tiba ada penumpang dari belakang pindah ke kursi tengah, yaitu kursi di mana saya duduk, di kursi barisan emergency, ya pintu darurat. Saya bilang, kenapa kok pindah ke sini Pak? Dia bilang, saya suka duduk di sini karena legroomnya lega. Oh ya, oke. Terus dia tanya saya, ke Batam dalam rangka apa? Saya bilang, saya ke Batam dalam rangka pelayanan. Lalu dia katakan, oh pelayanan, pendeta ya? Saya bilang, iya saya pendeta. Lalu mulailah kami ngobrol-ngobrol. Terus dia tanya, gereja apa di Batam? Dan kemudian terjadilah pembicaraan. Lalu dia bilang, oh iya di Batam. Saya tanya, Bapak sering juga ke Batam? Sering. Ini saya juga pelayanan di Batam. Oh Bapak pendeta juga? Iya. Wah tertarik saya saudara. Jarang saya bisa duduk dengan sesama pendeta. Biasanya gak pernah terjadi. Sungguh seumur hidup naik pesawat baru pertama kali ini terjadi. Lalu kemudian saya bilang, Bapak pelayanan di gereja apa? Oh saya nggak pelayanan di satu gereja. Loh terus, ya saya ini church planting pelayanannya. Oh saya semakin tertarik. Karena beberapa tahun terakhir ini saya mendalami tentang church growth, pertumbuhan gereja. Mempelajari tentang pembukaan gereja baru, pembukaan ibadah baru, dan segala macam tentang pertumbuhan gereja. Saya senang ketemu orang yang bergerak di lapangan dalam hal pembukaan gereja. Lalu saya tanya, gimana Pak caranya bisa buka gereja? Oh ya gitu aja. Gitu aja gimana? Bapak udah buka berapa gereja? Enggak berapa, paling cuma 21. Hah? 21? Di Batam buka 21 gereja? Iya. Ya itu belum termasuk daerah lain di Indonesia dan luar negeri. Hah? Tambah kaget saya saudara. Terus cerita-cerita, Bapak ini tinggal di mana? Saya tinggal di Amerika. Tapi ini dalam rangka pelayanan ke Indonesia. Dan dia cerita akhirnya, di Amerika saya udah buka 5 gereja. Wah, tambah tertarik saudara. Karena orang begini jarang. Saya tanya, Pak gimana caranya buka gereja? Dia bilang pertanyaan itu juga ditanyakan pada saya oleh sinode di Amerika tempat saya bergabung. Ajukan proposal, kata sinode. Gimana cara kamu buka gereja? Strateginya apa? Visi misinya apa? Budgetnya berapa? Dia bilang, saya ditanya gitu-gitu nggak ngerti. Saya bilang, udah, pokoknya kalian jangan sentuh saya bangun gereja. Gimana Pak caranya? Saya doa, gimana caranya ini? Di Amerika tempat saya nggak tahu, tempatnya orang juga saya nggak kenal, bahasa juga nggak terlalu nyambung. Akhirnya dia buka Facebook, dia tulis di Facebooknya. Siapa yang mau ngopi bareng saya? Saya tunggu. Lalu kemudian lama gak ada balasan sampai tiba-tiba akhirnya orang chat saya secara pribadi. Pak, Bapak ngajak ngopi ya? Saya bilang iya, saya ngajak ngopi. Tapi Bapak pendeta juga? Iya. Oke, kalau gitu pendeta ngajak ngopi mestinya aman. Bukan lagi cari pacar atau cari istri. Karena biasa kalau orang chat secara terbuka ngajak ngopi itu biasa cari pacar atau teman kencan. Tapi Bapak pendeta oke. Saya mau Pak ketemu dengan Bapak. Lalu singkat cerita dia memperkenalkan diri ibu ini. Ibu ini adalah seorang muslim dari Indramayu. Dia berkata saya sudah lama cari pendeta. Saya pengen belajar kekristenan. Akhirnya bertemulah mereka. Dan pendeta ini berkata ibu ini adalah jemaat pertama saya. Sampai sekarang saya bukan cuma buka 1 gereja, tapi 5 gereja di Amerika. Saudara sekalian waktu saya dengar cerita ini, saya kagum saudara. Kenapa? Karena ini cara inovasi yang di luar pemikiran saya. Buku-buku pertumbuhan gereja saya baca saudara. Cara-cara pembukaan gereja baru saya baca ribuan halaman saudara.
karena tugas. Jadi harus baca. Sampai mata jering-jering saya baca, tapi belum pernah ada satu buku bilang cara buka gereja baru adalah nulis di Facebook, ngajak ngopi. Belum pernah ada. Ini pertama kali saya dengar dari praktisi di lapangan. Saudara, inilah inovasi. Tuhan menuntut kita untuk berinovasi di dalam pelayanan. Tuhan menuntut kita untuk berinovasi di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang relevan. Mungkin kita katakan, kita nggak suka topik-topik itu. Betul, kita nggak suka. Tapi supaya kita bisa relevan dan tidak pernah usang, kita perlu belajar. Kita perlu belajar tentang AI. Kita perlu belajar tentang teknologi. Kita perlu belajar tentang sains. Tergantung di mana kita berada. Kalau kita punya anak remaja, kita mesti tahu tentang games-games yang mereka mainkan, supaya kita bisa interaksi dengan mereka. Kalau kita punya anak kecil, kita perlu belajar parenting, supaya kita bisa nyambung. Kalau anak kita sudah dewasa, sudah menikah, kita punya menantu, kita mesti belajar seni komunikasi dengan menantu, supaya kita bisa nyambung. Saudara sekalian, kalau kita tidak terus mengupgrade diri kita, sulit bagi kita untuk bisa menjadi terang seperti bintang yang dinanti-nantikan, yang diharapkan, bintang yang disukai. Susah saudara, kalau kita nggak mengupgrade diri kita. Susah kita bisa nyambung dengan generasi di bawah kita. Atau susah bagi kita juga bisa nyambung dengan generasi di atas kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang yang tidak pernah usang. Oleh sebab itu kita harus relevan. Tapi saudara, bukan cuma relevan. Lebih dari itu, ada 3 hal yang penting untuk menolong kita bisa tetap terhubung dan bersaksi secara efektif bagi zaman ini. Yang pertama, kita mesti punya semangat menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Saudara sekalian, dalam rangka kita belajar, berinovasi, update diri, dan tidak menjadi usang. Seringkali kita terjadi pemisahan. Karena kita belajar hal yang berbeda. Kita berada di area yang berbeda. Kadang kita memandang orang yang tidak terbuka untuk perubahan sebagai lawan kita. Akhirnya kita menganggap mereka orang yang terbelakang, betul? Tidak jarang di dalam gereja ketika berdiskusi tentang perubahan, terjadi pertengkaran. Terjadi perpecahan karena ide berbeda. Ide tentang lighting berbeda, selera musik berbeda, cara pelayanan berbeda, strategi misi berbeda, cara menyusun budget berbeda. Terkadang kita berantem. Nah, saudara, Rasul Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukan semua itu dengan tidak berantem. Baru ayat 15 bilang, sehingga kamu bisa bercahaya seperti bintang-bintang menerangi angkatan ini. Paulus tidak bilang belajar yang pinter. Enggak. Paulus enggak bilang terus upgrade diri supaya kamu bisa bercahaya seperti bintang-bintang. Enggak. Paulus katakan apa? Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jangan berantem. Upgrade diri boleh, inovasi boleh, tapi jangan berantem. Sebagai anak-anak muda kita belajar teknologi terbaru boleh, tetapi itu bukan kita pakai untuk mengkritik orang tua kita. Sebagai gereja, kita belajar dari gereja lain, studi banding boleh. Tapi itu bukan kita pakai untuk mengkritik gereja kita. Kita suka dengar khotbah-pengkhotbah ini, pengkhotbah itu. Boleh, itu bagus. Tapi itu bukan bahan untuk mengkritik pengkhotbah gereja kita. Kalau kita lakukan itu, kita akan memecah persatuan ini dan kemampuan, pengetahuan itu tidak menjadi berkat. Melainkan itu menjadi alat perpecahan dan akan ditinggalkan. Itu akan usang, setidaknya di hadapan Tuhan. Saya yakin gak ada orang di antara kita yang suka dengan orang pintar, orang keren, tapi suka memecah belah. Yang ngomongnya seenaknya, suka mengkritik, suka mecah belah, gak ada toh?
Kita sebagai anak-anak nggak suka kalau orang tua kita mengkritik kita. Karena kita nggak ngerti apa yang mereka ngerti. Demikian juga, orang tua tidak suka kita mengkritik mereka karena mereka tidak mengerti apa yang kita ngerti. Paulus mengatakan jaga kesatuan. Gereja Filipi, gereja yang ada di kota besar yang maju, yang keren. Tapi sayang ada perpecahan di antara mereka. Oleh sebab itu Paulus tidak katakan tuntut karunia yang besar, yang hebat, skill-skill pelayanan dikembangkan. Enggak, Paulus katakan lakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut. Saudara, itu bukan berarti demi menjaga persatuan. Terus kemudian, oke, kalau Anda tidak suka inovasi, oke, kita semua nggak usah inovasi, kita semua step back. Enggak, saudara. Itu artinya adalah kita perlu komunikasi. Waktu kita inovasi, waktu kita belajar hal yang baru, ada ide yang baru, kita perlu komunikasi. Izinkan orang tua kita untuk mendengar. Izinkan orang tua kita untuk tidak setuju. Izinkan mereka untuk proses. Izinkan mereka untuk renung. Izinkan anak muda kita untuk mempunyai ruang berpendapat. Izinkan anak-anak kita untuk punya kreativitas mereka. Kita bicarakan, kita rembukan, kita pakai waktu untuk berdoa, dan kita melangkah bersama-sama. Menjaga persatuan adalah semangat yang harus dijaga kalau kita rindu terang kita tidak menjadi usang. Yang kedua, kita harus tetap mempunyai sebuah landasan, yaitu berpegang pada firman Tuhan. Ayat ke-16 Paulus mengatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah. Sambil pegang firman kehidupan. Saudara, di dalam rangka menjadi terang seperti bintang yang selalu bersinar, yang tidak pernah usang, yang selalu up to date, selalu relevan. Kita butuh pegangan, saudara. Karena orang yang selalu up to date, yang selalu berjalan di depan, itu bahaya. Dia bisa kehilangan arah. Dia bisa tersesat. Oleh sebab itu dia harus selalu pegang firman Tuhan. Waktu di seminari, kami punya seorang teman yang menjadi andalan kami di dalam perlombaan lari, saudara. Dia selalu tercepat. Oleh sebab itu waktu ada pertemuan antar seminari terus perlombaan, kami utus dia untuk ikut lomba lari. Karena dia paling cepat. Dan benar saudara, dia paling cepat. Tapi ternyata kita setelah tunggu, itu perlombaan lari lintas alam. Terus kita tunggu dari start, terus finish di sini kita tunggu. Mana teman kita ini kok gak muncul-muncul? Akhirnya dia muncul belakangan saudara. Kita tanya loh, kamu ini bukannya lari paling cepat? Dia bilang iya saya paling cepat. Tapi kenapa kok gak juara satu? Dia bilang saya tersesat. Saking cepatnya saudara. Dia nggak membaca tanda. Harusnya belok kiri, dia belok kanan dan tersesat dia. Akhirnya dia nggak juara satu. Aduh kita bilang, aduh bro, sayang banget. Lain kali baca tanda dong. Saudara, orang nomor satu gampang jatuh. Kenapa? Karena seringkali kehilangan arah. Orang nomor satu butuh pegangan. Gereja yang terus up to date, yang terus relevan, butuh pegangan. Pribadi yang terus upgrade, terus belajar, butuh pegangan. Kenapa kita butuh pegangan? Selain menjaga kita tidak sesat, saudara jangan lupa bahwa tujuan kita untuk menjadi yang terdepan, yang up to date, yang relevan, itu bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita paling keren, bukan. Tapi adalah untuk menyatakan pada dunia bahwa apa yang kita pegang ini masih relevan bagi zaman ini. Kenapa kita mesti bangun komunikasi memahami dunia anak kita? Supaya memberitahu anak kita bahwa iman yang kita percaya tetap relevan bagi mereka. Kalau kita tidak membangun komunikasi yang relevan dengan anak kita sulit mengatakan firman Tuhan ini relevan. Wong apa-apa kita udah blok komunikasi kita. Apa-apa dosa, apa-apa jangan, tidak pernah ada ruang diskusi. Bagaimana kita bisa menyampaikan firman ini pada mereka? Tidak bisa.
Kalau dengan teman-teman kita selalu berkata yang tentang larangan, kita tidak terbuka untuk diskusi, kita tidak terbuka untuk kritik. Saudara, orang sulit berkomunikasi dengan kita, dan akibatnya kita akan sulit untuk menyampaikan apa yang kita percaya kepada mereka. Ini penting. Karena Paulus berkata, bercahaya di tengah dunia sebagai atau seperti bintang di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat ini. Itu sebabnya misi kita adalah menyinari mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kita bukan menyembunyikan atau memisahkan diri dari mereka, tetapi kita hadir dalam kehidupan mereka untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu terus belajar dengan relevan dan berpegang kepada firman Tuhan. Supaya kita tidak tersesat. Supaya kita bisa tetap tahu apa itu benar, apa itu salah. Dan menyampaikan dengan relevan kepada mereka. Saudara sekalian, saya punya seorang saudara yang belum mengenal Tuhan. Suatu kali setelah sekian lama tidak berjumpa, kami bertemu. Dan karena dia tahu saya ini pendeta, lalu dia mulai tanya banyak tentang iman Kristen dengan nada menyerang dan meremehkan. Dia bilang, Yesus yang kamu percaya aja belum tentu ada di dalam sejarah. Wah saudara, hati saya panas saudara waktu dia bilang gitu. Tapi saya ngomong begini, oh berarti Koko ini suka baca buku sejarah ya. Suka baca-baca ini semua. Dia bilang, oh iya saya baca. Terus saya tanya, loh kalau gitu percaya ada Tuhan? Enggak, saya enggak percaya ada Tuhan. Dan kalaupun Tuhan itu ada, dia katakan, belum tentu Tuhan itu bisa dikenal. Berarti saya tahu dia ini agnostik. Lalu saya berkata, saya sudah lama memang pengen ketemu dengan orang ateis atau orang agnostik. Dan hari ini saya bertemu dengan Koko, saya bersyukur. Boleh nggak kita bicara lebih jauh? Dia bilang boleh. Saya tanya, kalau gitu Koko percaya pandangan Koko tentang surga dan neraka apa? Saya penasaran dengan pandangan orang ateis atau agnostik tentang surga dan neraka. Lalu dia berkata, surga dan neraka itu saya harap, I wish, itu ada. Dia katakan. Oh oke. Kenapa saya katakan, kenapa Anda mengatakan I wish itu ada? Dia bilang karena dengan adanya surga dan neraka, kehidupan manusia tampak lebih ada harapan. Lalu saya tanya, kalau gitu apakah Anda percaya ada surga dan neraka? Saya belum tahu. Nah, saudara sekalian di dalam percakapan itu, akhirnya kami menjalin relasi dan relasi kami menjadi dekat dan menjadi baik. Kami jarang bertemu karena dia sudah berusia 70 tahun lebih, saudara sepupu saya. Dan saya jarang berkomunikasi dengan dia, apalagi dia tahu saya pendeta dan dia menentang. Tetapi komunikasi hari itu dengan pola pertanyaan seperti itu, saya menempatkan diri sebagai seorang pembelajar dan rindu untuk tahu pandangan dia. Dan saya minta tolong kepada dia untuk diberikan informasi lebih banyak tentang pandangan dia. Dan dia welcome dan dia bicara banyak hal. Saudara sekalian, saya tidak kehilangan pegangan saya. Saya tetap mengakui Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Saya tetap menentang ateisme dan agnostisisme. Tapi saya terus berusaha hadir secara relevan bagi dia supaya saya bisa berkomunikasi dan menyaksikan tentang Kristus. Saudara, firman Tuhan perlu menjadi pegangan kita. Hari ini dalam rangka menjadi relevan, tidak sedikit gereja membuka diri terhadap toleransi, terhadap inklusivisme, di mana Yesus mungkin bukan satu-satunya juru selamat. Di mana agama apapun menuntun kepada jalan yang sama, cuman beda jalan tapi tujuannya sama. Saudara, cilaka kalau kita berpandangan seperti itu. Itu artinya kita tidak bisa menjadi terang yang menuntun orang pada Kristus, tetapi kita cuma menjadi terang yang enak dilihat, tetapi tidak berhasil membawa orang pada Kristus. Ingat, panggilan kita menjadi terang yang tidak pernah usang supaya orang bisa mengenal Kristus, bukan cuma melihat diri kita tidak usang dan relevan. Oleh sebab itu kita harus jaga persatuan, kita harus berpegang teguh pada firman kehidupan, dan yang ketiga kita harus ingat bahwa tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, ini tujuan kita. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Paulus rindu bahwa suatu hari dia bisa bermegah di hadapan Kristus.
bahwa dia nggak lari dengan percuma, nggak berlomba, nggak bersusah payah dengan percuma. Karena dia sudah membawa generasi ini datang kepada Kristus. Saudara, ini kerinduan kita bersama. Kita harus ingat, kita hidup untuk menyenangkan Kristus. Ini bukan berarti kita boleh menyakiti manusia, tidak. Tetapi kita juga perlu menghormati mereka, tapi kita ingat, kita menghormati, menghargai sesama untuk membawa seseorang semakin dekat kepada Kristus. Agar Kristus yang dinyatakan. Saudara, perkembangan dunia sampai hari ini terjadi karena kontribusi dari begitu banyak anak Tuhan, orang Kristen yang menjadi terang, yang tidak pernah usang. Salah satunya adalah Billy Graham. Mungkin saudara pernah mendengar tentang dia. Dia adalah seorang penginjil yang luar biasa di abad ini. Tahun 70-an seorang pejabat tinggi Amerika memberitahu dia bahwa dunia sedang berada di dalam ancaman nuklir, perang nuklir. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara mendengar berita itu, dia berdoa, dia minta hikmat kepada Tuhan, dan dia mulai melakukan pendekatan kepada komunis, negara-negara komunis. Tahun 77 dia mengunjungi Hungaria di Eropa Timur dulu, salah satu wilayah besar daripada komunisme. Dan ketika dia hadir di sana, dia mengumpulkan gereja-gereja, dan dia berkata, kita bersyukur di Hungaria kita diberikan kebebasan untuk beribadah. Kita bersyukur untuk pemerintah Hungaria yang mengizinkan hal ini. Dia memberikan kredit, memberikan pujian kepada pemerintah Hungaria yang waktu itu adalah komunis. Saudara, pemerintah Hungaria merasa, wow, ini pendeta berbeda. Biasa pendeta kritik pemerintah, apalagi komunis, dia memuji pemerintah komunis. Saudara, kunjungannya ke Hungaria itu ternyata berdampak bagi keterbukaan negara-negara komunisme terhadap kekristenan. Tahun 80-an kemudian dia mengunjungi China. Di dalam masa yang tidak stabil di China, masa-masa revolusi kebudayaan, tahun 89 kemudian ada peristiwa Tiananmen. Saudara, dia datang sebelum peristiwa itu, dan Perdana Menteri Li Peng berkata, China untuk bisa revolusi, bukan cuma butuh politik, ekonomi, militer, tapi China butuh kekuatan moral. Kita butuh kekuatan moral. Dan memang kami harus mengakui bahwa kami belum memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kekristenan untuk beribadah. Wow, saudara, ini muncul dari seorang pemimpin negara komunis. Mengaku kepada seorang pendeta bahwa mereka butuh kekuatan selain daripada materi. Tapi butuh kekuatan moral. Dan mereka mengaku mereka belum cukup memberikan ruang bagi agama. Saudara, kunjungan Hungaria, China, dan juga interaksi dengan negara komunis, kemudian membawa Billy Graham tahun 92 ke Korea Utara untuk bertemu dengan Kim Il-sung. Dan di sana dia katakan, Anda adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyat karena di seluruh negeri ini ada patung Anda. Tampaknya mereka mencintai dan menghormati Anda. Tidak ada pemimpin Kristen yang diundang ke negara komunis kecuali Billy Graham. Diundang kembali ke Korea Utara tahun 94 karena mereka tahu Billy Graham adalah pembawa damai. Dia menjadi terang yang bersinar di tempat-tempat di mana Tuhan ditolak. Dia membawa damai, bukan membawa kritik. Dia membawa persahabatan, bukan permusuhan. Dia tetap membawa kebenaran firman karena dia mengatakan hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan umat manusia. Hari ini, jika wilayah Eropa Timur tidak lagi dikuasai oleh komunisme, dan bahkan kita bisa katakan Uni Soviet runtuh, komunisme runtuh. Salah satunya karena dampak daripada pelayanan Billy Graham yang menjadi terang yang tidak pernah usang itu. Saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk suatu misi yang sangat spesifik, sangat khusus. Yaitu menjadi terang yang tidak pernah usang. Agar kebenaran firman yang kita pegang, yang kita percaya bisa kita sampaikan dengan relevan kepada zaman ini. Dan mereka mengenal Tuhan. Ini panggilan yang besar. Panggilan yang serius. Suatu tugas yang mulia. Pertanyaannya bagaimana kita meresponinya. Di ulang tahun gereja yang ke-84 ini. Mari sesuai dengan moto daripada gereja kita.
rising up together. Kita mau rise, kita mau bangkit. Kita juga mau menjadi terang yang bersinar sehingga orang-orang di sekitar kita mendapat berkat. Hari ini kalau Tuhan tempatkan kita di dalam keluarga penuh konflik, bersinarlah dengan cara yang relevan. Kalau hari ini Tuhan menempatkan kita di suatu komunitas, pekerjaan atau usaha kita yang penuh dengan tantangan, bersinarlah dengan relevan. Hadirkan terang Kristus di mana saudara berada, agar nama Tuhan dipermuliakan. Gereja Stadion, mari rise together. Amin, saudara.